Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali walaupun masih melalui Zoom meeting ya. Semoga Allah tetap memberikan kemudahan kepada kita ya untuk belajar. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. 7B itu ketua kelas siapa ya? Finka ya, Finka belum hadir. Ya udah langsung Bu Riana pimpin yuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya kelas 7B ya yang sudah hadir tepat waktu. Ini apresiasi buat kalian. Biasanya yang hadirnya tepat waktu ini yang bagus menyerap ilmu yang diberikan oleh guru ya. Jadi selamat, kalian termasuk anak-anak pilihan ya yang menunjukkan keseriusan kalian gitu untuk belajar ya, kesiapan kalian untuk menerima materi dari Bu Riana. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang sudut-sudut pada dua garis sejajar. Kalau di buku kalian, kalian bisa buka halaman 153. Jadi untuk ulangan sudut nanti digabung ya antara bab 9 dan bab 10 karena dua-duanya masih bicara tentang sudut. Nah, yang bab 10 ini tentang sudut-sudut pada garis sejajar. Baik, kita langsung mulai saja tentang sudut-sudut pada dua garis sejajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang kedudukan dua garis sebidang. Bentar, Briana nyari peraga dulu. Pulpen. Ya, di situ ada 3 macam kedudukan pada dua garis sejajar ya. Enggak di pulpen. Ya, maaf. Oke, di situ dua garis sejajar, kedudukannya ada 3 macam ya. Yang pertama, ini aja deh, raganya ini. Ini Briana punya, bentar, Briana spotlight dulu ya. Kalian kelihatan nggak? Briana spotlight ya. Ya, kedudukan dua garis sejajar. Misalnya ini garis yang pertama. Ini garis pertama, gede banget ya garisnya. Garis pertama, ini garis yang kedua. Nah, dua garis ini ada 3 macam kedudukan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah dua garis yang kalau seperti ini, apa? Posisinya seperti ini? Saling Berpotongan. Ya, saling berpotongan. Ketika ada dua garis yang seperti ini namanya saling berpotongan. Boleh di tengah-tengah begini atau di ujungnya juga boleh. Misalnya begini, di ujungnya. Di ujungnya begini ya. Ini namanya saling berpotongan. Kalau yang seperti ini, apa ini? Sejajar. Sejajar. Nah, dua garis yang saling sejajar, ini kalau diperpanjang tidak akan pernah bertemu ya. Seperti halnya pada rel kereta api ya. Rel kereta api itu kan dua rel itu kalau posisinya kan begini ya. Kalau misalnya dia posisinya begini, apa yang terjadi pada rel, pada kereta apinya? Dia nggak bisa jalan kan? Akan terguling kereta apinya. Kayak kalau misalnya garisnya nempel jadi satu, begini. Ini namanya dua garis yang apa? Sambil lihat di situ halaman 153. Kalau garisnya nempel jadi satu,
Ini jadi satu gitu ya, menempel begitu ya. Itu namanya garis yang saling berhimpit. Paham ya? Tiga posisi garis. Ini di SD sudah pernah kalian pelajari. Kalau nggak salah di kelas 4 ya. Di kelas 4 kalian sudah belajar tentang posisi dua garis itu. Oke, baik, kita langsung saja yang kedua tentang sudut-sudut yang bentar, salah. Kita belajar tentang ini, sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Ya. Judulnya adalah sudut-sudut pada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Dipotong oleh sebuah garis. Seperti apa gambarnya? Nih contohnya. Misalnya Briana punya garis A dan B gitu ya. Ada dua garis. Garisnya garis A dan B misalnya. Kemudian dipotong oleh garis yang lain. Ini yang sejajar ya. Ada dua garis sejajar dipotong oleh garis yang lain. Misalnya yang di sini Briana kasih nama sudutnya, ini titik A ya, titik A. A1, A2, A3, A4. Yang di sini B, B1, B2, B3, dan B4. Nah, kita akan membahas beberapa sudut yang terbentuk apabila ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain ya. Yang pertama adalah dua sudut yang sehadap. Nah, yang A adalah dua sudut sehadap. Nah, dua sudut yang sehadap ini besarnya sama ya. Pada dua sudut yang sehadap ini besarnya sama. Contohnya yang mana dua garis sudut sehadap? Contohnya adalah A1 itu sehadap dengan B1 ya. Sudut A1 sehadap dengan sudut B1. Ya. Perhatikan di sini, A1 kan menghadapnya ke sana ya, menghadapnya ke sana. B1 juga menghadapnya ke kiri atas kan. Nih, A1 menghadap ke kiri atas, B1 juga menghadap ke kiri atas. Berarti sudut A1 itu sehadap dengan sudut B1. Nah, sudut yang sehadap besarnya sama. Maka di sini Briana kasih tanda sama dengan sudut A1 sama dengan sudut B1 karena sehadap. Coba kalau Briana punya sudut A2. A2 itu sehadap dengan sudut apa? Sudut A2 sehadap dengan sudut B2. Ya, betul. B2. Kalau sudut A3 sehadap dengan sudut A2 dengan B2. A3 sehadap dengan sudut B3. B3. Ya, betul. Sudut B3. Sudut A4 sehadap dengan sudut B4. B4. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah sudut dalam berseberangan. Dua sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Pada sudut yang dalam berseberangan, ini besarnya juga sama. Besarnya sama juga ya, besarnya sama. Yang mana sih sudut yang dalam berseberangan itu?
Ya, kita cek. Ini maaf, Budiana hapus dulu yang menghadap ini. Maaf. Apa? Ayat berapa dia? Ya kemarin disuruhnya ayat 10 sampai 14. Ya udah dihafalin aja, hafalin. Maaf ya. Oke. Dua sudut dalam berseberangan, besarnya sama. Dalam berseberangan itu yang mana? Contohnya, nih. Contohnya sudut A2 itu dalam berseberangan dengan sudut B4. Nah, caranya gimana untuk mengetahui dalam berseberangan? Dalam, coba. Dalam itu berarti dia ada di dalam dua garis sejajar. Ya kan? A2 sama B4 ini adanya di dalam dua garis sejajar kan. Terus berseberangan. Berseberangan itu artinya ini misalnya jalan raya, di sini sisi yang sebelah kiri, ini sebelah kanan gitu. Misalnya ini kalau ini atas bawah gitu. Kalau misalnya kalian gambarkan posisi di Nur Rahman ya, Nur Rahman itu kan misalnya ini Cakrabuana, ini Nur Rahman. Nah, ini namanya berseberangan ya, dibatasi oleh jalan raya. Ya, ini Cakrabuana, ini Nur Rahman gitu kan. Jadi dia berseberangan. Dalam berada di dalam dua garis sejajar. Bisa dipahami yang namanya dalam berseberangan? Coba cari contoh yang lain. Kalau sudut A3 itu dalam berseberangan dengan sudut apa? B1. Iya, betul. Sudut B1. Jadi berada di dalam dua garis sejajar, terus dia dipisahkan oleh garis gitu ya. Kalau dalam kenyataan misalnya tadi ya Budiana contohkan Cakrabuana dan Nurul Rahman itu dalam berseberangan. Coba kalau misalnya yang selanjutnya yang C adalah luar berseberangan ya. Dua sudut luar berseberangan. Luar berseberangan. Berseberangan. Ini juga besarnya sama ya, dalam berseberangan, luar berseberangan itu besarnya sama. Besarnya sama. Nah, kalau luar berseberangan, contohnya adalah sudut A1 itu luar berseberangan dengan sudut B3. Perhatikan di sini luar. Luar berarti berada di luar dua garis sejajar. Ini kan garis sejajarnya. Nih, A1 kan berada di luar ya, luar garis sejajar, berseberangan. Nah, ini kan dipisahkan dengan garis kan. Berarti A1 dan B3. Ini luar berseberangan. Besarnya sudutnya juga sama. Besar sudutnya sama. Coba cari contoh yang lain. Kalau sudut A4, luar berseberangan dengan sudut apa? B2. Ya, sudut A4 luar berseberangan dengan B2. Nah, ini adalah dua sudut luar berseberangan. Kemudian yang D, dua sudut dalam sepihak. Dua sudut dalam sepihak. Kalau tadi ya sudut yang sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan itu besarnya sama. Nah, pada dua sudut yang sepihak, baik nanti dalam sepihak maupun luar sepihak, itu bukan besarnya sama, tapi jumlahnya. Jumlahnya 180 derajat. Jadi kalau dijumlahkan dua sudut yang sepihak tadi, itu dijumlahkan 180. Oke, Budiana kasih contoh untuk dalam sepihak, itu contohnya adalah sudut A2 itu dalam sepihak ya, kalau dijumlahkan dengan sudut B1 itu jumlahnya akan 180 derajat ya.
A2 dan B1. Ini dalam sepihak. Kalau dijumlahkan 180 derajat. Maksudnya dalam sepihak apa? Dalam berarti berada di dalam dua garis sejajar. Ini kan? A2 dan B1 berada di dalam garis sejajar. Kemudian sepihak berarti berada pada sisi yang sama. Contohnya kalau ini misalnya Nurul Rahman, di sini Pasadena, gitu. Itu kan sama-sama berada di kanan jalan kan. Nah ini namanya sepihak ya. Nurul Rahman dan Pasadena itu sepihak. Dia berada di sisi yang sama dari jalan raya itu. Contoh yang lain dalam sepihak yang mana? Sudut A3 itu dalam sepihak dengan sudut apa? Silakan. B4. Ya, B4. sudut B4. A3 dan B4 kalau dijumlahkan itu 180 derajat. Oke. Terakhir, yang E adalah dua sudut yang luar sepihak. Dua sudut luar sepihak. Luar sepihak. Ini juga kalau dijumlahkan 180 derajat. Ya, jumlahnya 180 derajat. Contohnya luar sepihak itu adalah sudut A1 luar sepihak dengan sudut B2. Nah, ini kalau dijumlahkan 180 derajat. Coba cari contoh yang satu lagi, apa? Sudut A4, A4 dan B3. B3. Ya, A4 dan B3. 180 derajat. Lihat, luar sepihak berarti berada di luar dua garis sejajar, tapi sepihak berarti berada di sisi yang sama. Ini ya, di atas, dua-duanya ada di atas. Ini ya, A4 dan B3, dua-duanya ada di bawah. Paham ya untuk teorinya nih? Paham? Ya, silakan di screenshot dulu. Briana akan berikan contoh soalnya. Sudah? Untuk contoh soalnya, silakan dibuka halaman 61-62. Yang paket 1 ya. Halaman 161-162. Yang paket 1. Ini Briana pakai contoh. Briana tidak membahas semua soal, hanya paling 5 soal aja karena kita waktunya terbatas ya. Nomor 1. Nomor 1, tolong dibaca Kalista Putri. Ayo, Berarti kan pada gambar di atas yang termasuk sudut-sudut dalam berseberangan adalah? Oke, yang termasuk sudut dalam berseberangan. Ini P1, 2, 3, 4. Di sini Q1, 2, 3, 4. Silahkan dilihat yang mana Kalista yang dalam berseberangan. P2 dan Q4. Ya, P2 dan Q4. Coba kita cek ya. Satu persatu. Yang A, P1 dan Q1. P1 dan Q1. Nah, ini posisinya apa? P1 dan Q1. Posisinya sehadap. Berarti bukan ya. Yang ditanyakan kan dalam berseberangan. Yang B, P2 dan Q4. P2 dan Q4. P2 dan Q4. Yang ini sama yang ini. Betul ya, dalam berseberangan ya. Tadi yang kita bahas. Dalam berseberangan. Ya, jawabannya yang B. Coba kita cek juga yang C. C ini P3 dan Q4. P3 dan Q4. Ayo, ini apa? Siapa tahu? P3 dan Q4 posisinya apa? Ada di dalam atau di luar? Dalam kan? Dalam? Dalam. Sepihak. Ya kan ini ada di dalam terus sama-sama di bawah. Berarti dalam sepihak. Yang D,
sudut P4 dan sudut Q3. P4 dan Q3. P4 dan Q3 posisinya apa ini? Luar sepihak. Oke, luar sepihak. Ya, jawabannya yang B ya. Oke, lanjut nomor 3. Briana akan bahas yang nomor ganjil aja. Silakan nomor 3 dibaca, Faiha. Tolong Faiha dibaca nomor 3. Pada gambar di samping, jika besar sudut ABE sama dengan 98 derajat, maka besar sudut DE adalah. Oke. Pada gambar di samping, jika besar ABE, ABE berarti yang ini ya, 98 derajat. Maka besar DEF. DEF. Nah, yang ini yang ditanyakan yang ini. Ya. Yang diketahui ABE yang di luar sini, yang ditanyakan DEF, ya. Sudut DEF. Nah, sudut DEF itu akan sama dengan sudut EBC. Ya, akan sama dengan sudut EBC. Ini sama kan? Karena apa? Posisinya apa ini? Sehadap. Ya kan? Karena sehadap dia sama. Jadi kita cari yang sini dulu. Ya. DEF itu sama dengan EBC. EBC-nya kita cari. Ini kan membentuk sudut lurus kan? Ini bentuk sudut lurus. Berarti EBC-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 98 derajat. Sama dengan 82 derajat. Gitu ya? Bisa dipahami? Ya. 82 derajat. Karena kok nomor 4 ini nomor 3 ya, bukan nomor 3. Ya. Paham ini nomor 3? Jadi dicari sudut yang sehadap. Kok pada diam sih? Lanjut nomor 5. Nomor 5, Cinta, baca Cinta. Silakan Cinta. Perhatikan gambar di bawah. Jika perbandingan besar sudut TRS dibanding Ibu ngelek. Ngelek. Siapa yang ngelek? Bu Riana? Yang lain dengar nggak suara Bu Riana? Halo? Coba, ini langsung aja deh. Agak putus. Putus-putus. Tapi Briana jelas dengar suara kalian ya. Coba ya Briana baca aja. Putus-putus. Sebentar, suara Ibu putus-putus. Sekarang gimana sekarang? Masih putus-putus. Halo? Gimana sekarang? Udah enggak, Bu? Udah enggak, oke. Sip. Masih, Bu. Masih. Ya udah. Jika perbandingan besar TRS Udah. Jika perbandingan besar sudut TRS mana? TRS dibanding Kenapa? Enggak ada. Aduh, gimana ini? Nggak ada suaranya, Bu. Enggak ada suaranya. Gimana ya? Halo? Masih nggak ada suaranya? Udah bisa. Sudah. Sudah, oke. Jika perbandingan besar TRS dibanding PQR itu 1:2 ya. Sudut TRS dibanding sudut PQR itu sama dengan 1:2.
Jadi yang sini 1, P, QR, P-nya sini QR. P, QR, PQR ini 2. Ya sini 1, sini 2, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besar berapakah besar sudut QRS? Sudut QRS. QRS. Berarti yang ini ya. Nah, caranya pertama, ini kan ada tanda sama kaki ya. Ini sama ini sama. Kalau di sini 2, pasti di sini juga 2. Karena apa? Karena di sini sama kaki. Begitu. Terus perhatikan di sini. Oh ya, yang ini. Yang ini sama ini kan dalam berseberangan kan? Ini garis sejajar, ini kan garis sejajar nih, ada tandanya sejajar. Yang ini sama ini dalam berseberangan. Berarti kalau ini 2, maka di sini juga 2. Gitu ya. 2. Nah, untuk mencari QRS, berarti kita cari perbandingannya QRS kan 2. Berarti 2 per, ini jumlah semuanya berapa? 2 tambah 2 tambah 1, 5. Berarti 2 per 5 kali, ini kan bentuk sudut lurus kan? Sudut lurus berapa derajat? 180 derajat. Gitu ya. Ini coret ini 1, ini 18 bagi 5, 36 ya. 36 kali 2, 72. Jadi QRS sama dengan 72 derajat. Oke, lanjut nomor 7. Silakan dibaca nomor 7. Siapa lagi nih? Tadi Cinta belum jadi tuh. Tolong nomor 7 baca Cinta. Bu Diana gambar. Pada gambar berikut, besar sudut ABC sama dengan 70 derajat. Besar sudut ABC sama dengan titik-titik. Oke. Di sini bentar ya, buat. Di sini ada tanda sama dengan lagi ya. A, B, C. Ini garis jajarnya yang ini. Besar sudut ABC 70. A, B, C 70. Ini 70. Yang ditanyakan apa? Besar sudut ACD. ABC 70, berapa ACD? Ini yang ditanyakan. Nah, ini kan ada tanda sama kaki ya. Sama kaki. Kalau ini 70, ya ini pasti juga 70. Udah gitu aja. Ini ada tanda sama kaki soalnya. Ya. Ini sama ini ada tanda sama kaki berarti 70. Hasilnya 70. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 9. Tolong ini terakhir nomor Akila silakan dibaca nomor 9. Pada gambar di samping nilai X sama dengan? Ya. Oke, kita gambar dulu ya. Oke, di sini 3X kurang 10. Di sini X ditambah 8. Nah, ini kayaknya nggak ada jawabannya. Nah, yang ditanyakan adalah nilai X. Nilai X-nya berapa? Di sini kita akan mencari nilai X. Ini kan posisinya nggak jelas nih, nggak ada yang di catatan tadi ya. Ini sama ini posisinya apa nih? Sehadap bukan, dalam berseberangan juga bukan. Satunya di luar, satunya di dalam. Nah, caranya di sini X tambah 8, kita pindahkan ke sini karena ini posisinya sehadap kan. Ini sama sini kan sama ya. Berarti di sini boleh ditulis juga X tambah 8. Karena ini kan sehadap kan, sini sama sini kan sehadap, sama-sama menghadap ke kiri bawah kan. Nah, berarti terus ini bentuk sudut lurus, gitu kan? Tinggal dijumlahkan. Berarti 3X kurang 10 ditambah X tambah 8 itu sama dengan 180. Nah, 3X tambah X berapa? 3X tambah X 4X. Negatif 10 ditambah 8 negatif 2. Sama dengan 180. Maka 4X sama dengan, ini negatif 2-nya pindah ke sini. 180 derajat ditambah 2. Maka 4X sama dengan 182 derajat.
Maka X-nya sama dengan 182 dibagi 4. Sama dengan berapa nih? 4, 22 ya. 22 bagi 4, 45,5 ya. Jadi jawabannya yang benar 45,5. Di situ nggak ada jawabannya ya. Ya, 45,5 derajat. Oke, silakan di screenshot. Briana sudah berikan 5 contoh soal. Nah, tugas kalian juga mengerjakan 5 soal ya. Tugas di paket 2. Kenapa itu ada yang teriak? Tugasnya paket 2, nomornya sama dengan contoh ya. Paket 2, nomor 1, 3, 5, 7, dan 9. Silakan nanti di-upload ya, 5 soal saja ini tugasnya. Di-upload di e-learning, paling lambat Selasa ya. Paling lambat Selasa. Selasa itu tanggal berapa? April. Sekarang April. Selasa tanggal 20. Maaf. Sekarang tanggal berapa sih? Selasa itu tanggal 4 ya. 4 Mei. Selasa tanggal 4 Mei. 4 Mei, Selasa itu jam 10. Nah, ini tugas kalian 5 soal saja. Briana sudah memberikan contohnya juga 5 soal. Sudah ditandain? Sudah ya? Oke, kita akan absensi dulu. Cuma ada 24 orang. Oke, Agastya hadir nggak? Halo, Agastya ada nggak Agastya? Nggak ada. Agastya nggak ada. Akila? Ada, Bu. Oh, ada. Makanya hadir gitu. Saya ada, Bu. Agastya ada. Ada, Bu. Akila hadir. Alfitrisha? Ada. Ada. Anindita? Hadir, Bu. Anin hadir. Anissa Ardi? Hadir, Bu. Ya. Anissa Sangdia? Anissa Sang? Nggak ada ya? Anissa Sangdia nggak ada. Ataya? Bu. Ataya? Ada. Hadir, Bu. Siapa nih yang hadir? Anissa Sangdia hadir nggak? Nggak ada ya. Ataya ya yang hadir ya. Ataya. Atia? Atia? Halo Atia. Nih kalian bisa sambil lihat absen di papan tulis. Atia hadir ya. Aulia Yasmin. Aulia Yasmin. Halo Aulia Yasmin. Nggak ada ya. Azahra Rahdatul Ais. Azahra. Azahra. Nggak ada. Kalista Putri. Hadir ya. Cut Aisyah. Cut Aisyah. Cut Aisyah nggak ada. Ada. Hadir. Hadir. Oke. Faiha. Hadir ya. Felicia. Felicia. Hadir, Bu. Hadir. Felita. Felita adakah? Felita. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Aura. Ya. Aura. Aura. Hadir, Bu. Aura hadir. Hadir. Ya. Kaila. Kaila Fidel. Lia. Kaila ada? Ada. Ada, Bu. Ya. Keisha. Keisha. Keisha ada nggak Keisha? Nggak ada ya. Keisha Nadira nggak ada. Keisha Salsabila. Keisha Salsabila hadir. Hansa Salsabila. Hansa Hadir, Bu. hadir. Kevia.
Kevia? Hadir, Bu. Hadir. Meroska? Meroska? Hadir, Bu. Hadir. Nadindra? 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 Nggak ada. Naura Kesya? Naura Kesya? Halo, itu ada anaknya? Nggak jawab. Hadir, Bu. Ya, Nayela Junita? Hadir, Bu. Ya. Nayela? Ada nggak Nayela? Nayela Junita? Halo. Nayela nggak ada ya? Nayela Junita. Rabina? 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 Rabina nggak ada. Ramania? Ramania? Ramania juga nggak ada. Syifa, Alia Irfan. Syifa. Tuh, Syifa ada, kok nggak jawab. Syifa. Talita Elvina. Talita. hadir, Bu. Ya. Syifa. Tira. Tira. Tira ada tuh nggak jawab. Hadir, Bu. Vinka. Vinka. Ada ya. Enggak ada. Coba sambil dicek. Ini kalian yang bisa sambil lihat ya. Kalau Bu Riana nolin, tolong kalau kalian hadir disampaikan. Satu. Siapa? Siapa? Yang di nol? Ya, Vinka ada nih. Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 orang yang nggak hadir. 8 berarti 31 dikurangi 8. 23 ya. 23 tambah 1, 24. Ya, 24 orang. Oke. Kelas kalian banyak sekali ya yang nggak hadirnya. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Setelah ini kan kalian minggu depan udah ini ya, sudah sanlat, kemudian libur lebaran, masuk-masuk udah ujian praktek. Nah, kita waktunya sedikit sekali. Semoga nanti kalaupun sempat ulangan di luar jam pelajaran nggak apa-apa ya. Kayak kalian ngerjain Google Form. Nanti kita Briana sampaikan lagi ya seperti apa teknis ulangannya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.